Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Fajar, Ketua Majelis Taklim Nurul Anwar, Ibu Bapak Hajah Ruqayyah dengan suaminya yang tercinta, sepangalannya Bapak Haji Rahman, ya Kak. Mudah-mudahan berdua lekas tolak hati, insyaallah. Kelompok-kelompok pengajian, ibu-ibu majelis taklim, semuanya mudah-mudahan sugih berataan, hutang terbayar, naik haji segera, insyaallah mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah, terkumpul dari dunia sampai masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar sudah santri-santri baru sudah mulai pada masukan, dan juga kami beritahukan kami tetap bisa memberi atau tetap menerima santri baru yang ingin belajar di pesantren kami, baik yang baru atau pindahan dari sekolah lain. Biaya masuknya adalah 2.500.000 dan uang makannya 600.000 sebulan, 3 kali makan. Kalau 600.000 dibagi 30 berarti sehari cuma 20.000. 20.000 3 kali makan. Maka kekanakan santri kalau makan, kucing kada kelihatan lewat di samping nasi, ujubung. Nah, jadi 20 dibagi 3 ya kurang lebih 6-7.000 saja sekali makan. Seperti ada anaknya yang kepingin sekolah di pesantren kami, maka kami siap menerima santri kami, pesantren yang lengkap, jenjang dari SD, SMP, SMA, atau di pesantren namanya Ula, Wusta, dan Ulya. Ya, ijazahnya juga resmi, ijazah dari pesantren yang bisa dipakai untuk melanjutkan ke sekolah lain, termasuk kuliah. Dan kurang lebih ada 7 santri kami yang sudah sekolah di Hadramaut. Kami kirim sekolah di Hadramaut. Apabila dia 6 tahun belajar, maka kami kirim sekolah ke Hadramaut. Ada 7 orang sudah sekolah di sana. Dan insya Allah perkiraan tahun depan 3 atau 4 orang santri kami akan kirim lagi ke sana, mendapatkan dana bantuan dari para donatur, dan juga ada beasiswa. Jadi anak-anak yang bertahan 6 tahun kemudian mereka berhasil, maka kita akan kirim sekolah di Hadramaut. Dan kami bilang tidak boleh pulang kecuali umur 25 tahun kalau lakiannya. Kalau bebiniannya ya umur-umur 20 bolehkan sudah. Mbah boleh nanti langsung dikawinkan saja. Itu bebiniannya. Kalau lakian udah boleh nikah dulu, belajar dulu sampai umur 25 tahun. Begitu juga kami himbau kepada orang tua apabila atau tetangga ya atau siapa saja mempunyai anak yatim, maka kami gratiskan sekolah di pesantren kami dengan 3 syarat. Nah, perhatikan syaratnya. Anak yatim kami gratiskan dengan 3 syarat. Yang pertama, bapaknya meninggal. Kalau mamanya meninggal itu bukan yatim, ya. Atau bapaknya kada ada lagi tapi bukan meninggal, alias bercerai atau menikah lagi, ini tidak masuk yatim, karena yatim itu adalah bapaknya meninggal. Yang kedua syaratnya anaknya belum balik. Nah, belum balik. Yang ketiga, yang terpenting mamanya kada kawin lagi. Kalau mamanya kawin lagi berarti abahnya yang kedua ini nang bertanggung jawab. Masa menafkahi janda aja, menafkahi anak yatim kada. Nah, jadi 3 syarat ini kalau ada kami gratiskan dari awal masuk sampai dia belajar, sampai lulus. Kemudian juga kami gratiskan al-du'afa, keluarga kurang mampu. Nah, keluarga kurang mampu. Jadi kalau anak yatim nanti kalau dia sudah balik, dia tidak mampu, keluarganya masuk kategori yang kedua, yaitu du'afa. Dengan catatan syaratnya cuma 1, menunjukkan
surat dari RT atau lurah bahwa orang ini memang keluarga yang tidak mampu. Kami gratiskan dari SD kelas 1 sampai SMA. Bahkan kalau ada rezekinya nanti kita sekolahkan sampai ke luar negeri. Ya, sampai ke luar negeri. Nah, jadi informasi seperti itu, siapa tahu ada yang berminat, silakan belajar di pesantren kami. Tapi kami mohon, terutama kepada orang tua, kalau ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, carilah anak yang baik. Ini terkadang orang tua sudah kada sanggup memelihara anaknya, nakal, merokok, anak motor, melem, begadang, pacaran, gonta-ganti sana sini, angkat tangan orang tuanya, hanya dimasukkan ke pesantren. Emangnya pesantren itu bengkel atau apa gitu? Janganlah, carilah yang baik. Nah, anak-anak yang seperti itu kalau yang nakal dimasukkan pesantren paling-paling sebulan, 2 bulan, setahun hampir dia. Kenapa? Nggak tahan dia, panas. Ya, panas. Makanya pesantren itu disebut namanya penjara suci. Karena ingin menjadikan orang yang baik. Nah, jadi siapa tahu ada yang yatim, yang duafa, insya Allah kami siap terima gratis. Insya Allah ada aja rezeki kami. Ya, nah, baik seperti itu ya. Ibu-ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram juga dikenal dengan satu bulan hijrah. Hijrah itu Bapak Ibu secara garis besar terbagi menjadi 2. Berapa? Terbagi berapa? 2. Yang pertama hijrah hissiyah. Hijrah hissiyah ini hijrah secara fisik, badannya berhijrah. Dan hijrah hissiyah ini hanya ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu zaman dulu sampai tahun ke-8 Hijriah. Sampai tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathul Mekah, kota Mekah telah diribut kembali. Kota Mekah semuanya penduduknya menjadi Islam. Maka kata Nabi setelah itu dalam hadis Bukhari, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Mekah ini, kata Nabi, tidak ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah apa namanya? Hijrah hissiyah, hijrah secara fisik. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi hijrah yang kedua itu tetap ada. Apa yang kedua? Hijrah maknawi. Hijrah secara abstrak. Yang orang sekarang nyebutnya hijrah secara mental. Hijrah hati. Hijrah sifat yang jelek menjadi baik. Dulu malas beribadah jadi rajin beribadah. Dulu auratnya terpampang di mana-mana, sekarang ada lagi. Dulu suka main di TikTok, berjoget-joget apa-apa, berjoget-joget begini-gini. Supan sudah ditagur lawan lakinya, jangan lagi supan aku. Ada lagi umpat tang berjoget-joget. Video-video nang lawas nang aneh-aneh itu dihapusi. Namanya hijrah. Kalau dulu suka berkumpul, mengerumpi, mulutnya tuh, apalagi sampai monyong-monyong. Itu kalau monyong ceritanya mantap itu. Di sini kan ada, sana, sini sudah hijrah semuanya. Di sana, yang di sini hijrah. Apalagi kalau pandirannya pelan. Semakin pelan pandiran itu, semakin dahsyat gosipnya. Di sana, di sini kan ada, sudah hijrah semua di sini. Baampeh dari nang jelek-jelek, maka itu disebut namanya hijrah maknawi. Hijrah secara mental. Itulah yang kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi jihad yang kedua itu ada. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu dan niat-niat yang baik.